Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali bertemu lagi dalam perkuliahan online. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu dan tetap terjaga. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang aset tetap ya, yaitu meliputi property, plant and equipment ya, dimana ini materi ini juga mengacu nanti terkait dengan PSAK nomor 16 tahun 2011 ya, edisi revisi ya. Jadi materi kita akan mengacu di situ ya. Nah, aset tetap merupakan komponen signifikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca ya, yang kita kenal. Dulu dikenal sebagai neraca, tapi sekarang dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Jadi aset itu ditampilkan dalam laporan posisi keuangan, di mana aset tetap di sini dia adalah aset yang bersifat tangible ya. Aset yang bersifat tangible, di mana masa manfaat atau jangka waktu dari aset tersebut ya, dari aset tetap tersebut adalah lebih dari 1 tahun ya. Jadi memiliki manfaat jangka panjang, kemudian digunakan dalam kegiatan operasi ya, dalam kegiatan operasi seperti produksi ya, dalam kegiatan produksi atau untuk disewakan atau untuk kegiatan administrasi kayak pemasaran dan lain-lain. Nah, kemudian aset ini ya, pembebanannya diakui sebagai depresiasi, sehingga aset itu dikenal juga sebagai biaya yang belum digunakan. Kenapa dianggap sebagai biaya? Karena aset ini akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas produktif atau aktivitas operasi perusahaan ya, dimana nanti pembebanan pengakuan bebannya itu diakui dalam depresiasi ya. Contoh ya, misalkan tanah ya, kita membeli tanah untuk aktivitas operasi, menunjang aktivitas operasi ya kan? Kemudian membeli bangunan ya, sebagai tempat untuk kegiatan, misalkan kegiatan produksi ya kan? Membuat pabrik dan lain sebagainya, gedung kantor ya kan? Dan lain sebagainya yang fungsinya adalah untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan ya kan? Yang sifatnya jangka panjang dan pembebanannya itu dilakukan secara dengan menggunakan depresiasi ya. Tapi kalau tanah tidak termasuk ya, nah, tidak termasuk di depresiasi karena tanah itu cenderung meningkat ya, mengalami apresiasi atau peningkatan. Nah, yang biasa dibebankan itu biasanya berupa properti atau bangunan ya, seperti gedung kantor atau gedung pabrik ya, dan juga peralatan atau equipment yang meliputi kendaraan, mesin, peralatan kantor ya, dan lain sebagainya ya, mesin-mesin produksi ya. Nah, peralatan kantor seperti mebel ya, itu adalah aset-aset tetap yang pembebanannya diakui sebagai depresiasi. Nah, perspektif yang biasa muncul dari pengguna informasi terkait dengan aset tetap ini biasanya terkait bagaimana pengakuan aset ya. Bagaimana aset itu diakui, proses pengakuannya seperti apa, kemudian penilaian aset dalam laporan keuangannya seperti apa, metode apa yang digunakan ya. Kemudian pembebanan dalam depresiasinya seperti apa kebijakannya ya. Apakah menggunakan depresiasi garis lurus atau menggunakan double decline dan lain sebagainya ya. Kemudian juga
terkait dengan pengungkapan informasi-informasi yang relevan. Ya, misalkan sebagai contoh, misalkan perusahaan ya kan memiliki aset tanah. Ya. Tanah ini memang milik aset perusahaan ya kan, akan tetapi istilahnya misalkan tanah tersebut telah dijadikan jaminan, ya, telah dijadikan jaminan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka panjang, katakanlah seperti itu ya. Nah itu juga harus dilaporkan, harus diungkapkan informasinya. Atau misalkan perusahaan memiliki tanah yang dalam sengketa, nah, ini kan juga harus diinformasikan. Jadi perusahaan harus mengungkapkan informasi-informasi yang relevan terkait dengan aset yang mereka miliki. Apakah aset itu memang murni benar-benar milik perusahaan ya kan, kemudian statusnya memang free atau tidak dalam jaminan ya, sedang dalam proses jaminan pinjaman ya, itu harus dijelaskan ya. Kalau memang istilahnya aset tersebut dalam jaminan ya harus dijelaskan ya. Atau misalkan dalam sengketa ya harus dijelaskan ya, dalam kasus hukum ya. Sehingga si pengguna informasi ini dia ingin mengetahui ya kualitas aset yang dimiliki perusahaan itu seperti apa ya, kualitas yang dimiliki perusahaan itu seperti apa ya, tadi dari status hukumnya, status kepemilikannya ya, bangunan itu milik perusahaan sendiri ataukah sewa ataukah seperti apa ya kan, atau dalam kondisi dijaminkan ya, pinjaman atau dalam kondisi status hukum persengketaan ya. Nah, ini kemudian penilaian penentuan nilai jaminannya, kemudian bagaimana penilaian tingkat efisiensi perusahaan ya terkait dengan penggunaan aset tersebut ya, kemudian ya tadi kepemilikan, keberadaannya, kemudian penilaian dengan harga perolehannya berapa, kemudian yang terdepresiasi berapa, yang misalkan tanahnya mengalami apresiasi nilainya berapa. Nah ini penilaian, metode penilaiannya seperti apa ya, terkait dengan itu ya. Aset tetap itu adalah dalam hal ini aset yang berwujud ya. Aset yang berwujud itu dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa. Ya, dimana tadi ya kan untuk kegiatan-kegiatan operasional ya kan, penyediaan barang, penyediaan jasa, atau untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan-tujuan yang sifatnya administratif ya, seperti kantor ya. Kemudian aset ini diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode ya. Itu ciri-ciri aset tetap adalah dia memiliki manfaat jangka panjang ya, lebih dari 1 tahun. Kalau misalkan aset yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun itu disebut sebagai aset lancar ya. Ciri-cirinya dia digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Jadi perusahaan itu misalkan beli mesin ya, mesin produksi itu ya tujuannya adalah digunakan untuk kegiatan operasi, untuk kegiatan produksi ya, memproduksi produk perusahaan ya, bukan untuk dijual lagi ya kan. Ngapain perusahaan membeli mesin kalau misalkan untuk dijual lagi ya. Kecuali memang dia adalah perusahaan yang jual beli mesin produksi ya. Misalkan beli kendaraan ya, beli tanah, beli pabrik, itu ya untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasi, tidak untuk dijual kembali ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan ya. Biasanya pada umumnya disusutkan, kecuali tanah ya, karena tanah mengalami proses apresiasi peningkatan ya. Nanti ada metode pengakuannya, ada menggunakan nilai wajar, ada nilai historis ya kan. Nanti
Nanti akan kita bahas ya. Karena dalam pembahasan aset ini secara teori banyak sekali ya kan, banyak sekali yang harus kita pahami. Kemudian aset tetap ini dia memiliki wujud ya, memiliki wujud, fisiknya kelihatan, bisa dipegang ya kan. Nah ini tangible ya, berwujud. Kemudian ya itu tadi ya, dimana aset ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kegiatan operasi ya, untuk memproduksi barang ataupun jasa ataupun untuk keperluan-keperluan administratif ya, sehingga aset itu disebut juga sebagai biaya yang belum digunakan ya. Karena pada waktunya aset itu ya, akan digunakan, akan diakui biayanya dengan cara dilakukan depresiasi. Nah, biaya perolehan aset tetap itu harus diakui sebagai aset ya, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Jadi biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset tetap ya, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depannya berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Jadi manfaatnya akan didapatkan oleh entitas. Kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara handal ya. Jadi tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Ini. Nah, terkait dengan pengakuan aset tetap ya, yang pertama terkait dengan suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang termasuk dia suku cadang utama ya, dan peralatan siap pakai ini akan termasuk dalam aset tetap kalau digunakan lebih dari satu periode. Jadi kita misalkan punya mesin ya kan, punya mesin, kemudian tentunya kita menyiapkan suku cadang ya kan, kalau misalkan ada komponen-komponen yang rusak yang digantikan ya. Nah, di suku cadang ini ya kan akan diakui sebagai aset tetap bila dia digunakan lebih dari satu periode ya. Kemudian hanya digunakan untuk aset tertentu ya. Jadi hanya spesifik ya kan, aset tertentu. Kemudian komponen yang diganti itu tidak diakui lagi ya, tidak diakui. Jadi ada 3 syarat ini ya. Yang pertama digunakan lebih dari satu periode, yang kedua hanya digunakan untuk aset tertentu, dan yang ketiga komponen yang diganti dengan suku cadang itu tidak diakui lagi ya. Kemudian unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi entitas ya, kriteria agregasi atau individual ya. Jadi unit ukuran dalam pengakuan sesuai dengan kondisi entitasnya ya. Misalkan mempengaruhi nilai aset atau mempengaruhi biaya depresiasi atau biaya operasi ya. Evaluasi prinsip pengakuannya yang pertama yaitu terkait biaya awal memperoleh aset dan biaya selanjutnya untuk menambah, mengganti dan memperbaiki. Nah ini ya kan, yang pertama ya berarti proses pengakuannya adalah bagaimana harga perolehan awalnya ya, perolehan awalnya itu seperti apa ya, kemudian biaya-biaya selanjutnya untuk menambah atau mengganti atau memperbaiki. Tadi terkait dengan suku cadang ya, terkait dengan suku cadang dan proses maintenance dari aset tersebut ya. Karena yang namanya aset kan perlu dipelihara ya kan, ada biaya peliharaan ya. Peliharaan. Nah, biaya perolehan awal ya, seluruh
biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang. Itu adalah diakui sebagai biaya perolehan. Jadi seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang. Jadi yang namanya kita misalkan membeli kendaraannya harganya katakanlah 15 juta, ya. Nah, kita tidak bisa kemudian mengakui begitu saja kendaraan itu harganya adalah 500 juta. Tapi dalam proses membeli kendaraan kan ada biaya-biaya lain yang timbul, ya, terkait dengan biaya administrasi, ya kan, biaya bongkar muat dan lain sebagainya, ya kan. Nah, itu biaya-biaya yang terkait itu juga harus diakui, ya, sebagai biaya perolehan awal, ya. Jadi biaya perolehan awal itu adalah seluruh biaya yang terkait dalam aset tersebut, yang terkait bagaimana ketika kita memperoleh aset tersebut, ya, mungkin ada biaya-biaya administratif, ya kan, ada biaya bongkar muat dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihitung sebagai komponen biaya perolehan awal. Aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang, misalnya alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah industri. Ya. Ini juga masuk, ya. Nah, setelah tadi ya biaya perolehan awal, ya. Jadi biaya perolehan awal itu bukan hanya harga dari aset tersebut, ya, tapi juga biaya-biaya yang terkait terhadap aset tersebut, yang terkait dengan pengadaan aset tersebut. Nah, setelah pengakuan dari biaya perolehan awal, ya, itu ada biaya-biaya yang mengikuti seterusnya, ya. Biaya seterusnya itu terkait dengan biaya pemeliharaan atau perbaikan, ya. Misalnya terkait dengan perawatan mesin, ya kan, mesinnya harus dibersihkan, ya kan, harus dikasih oli dan lain sebagainya, ya kan, misalkan seperti itu. Kemudian juga suku cadang, ya kan. Nah, ini proses pengakuannya, dia diakui beban di laporan laba rugi periode berjalan. Nah, terkait dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan, misalnya tadi ya perawatan dan suku cadang, itu diakui sebagai beban di laporan laba rugi atau periode berjalan, biaya maintenance atau beban maintenance, ya. Kemudian penggantian aset akan menambah aset apabila dia memenuhi kriteria aset tetap tadi, ya kan, kriteria tadi 3 kriteria. Kalau misalkan dia manfaatnya lebih dari 1 tahun, ya, lebih dari 1 tahun. Kemudian suku cadang yang diganti itu tidak diakui lagi. Kemudian satu lagi apa? Jadi hanya digunakan pada suku cadang tersebut hanya digunakan pada aset-aset tertentu. Nah, itu, ya. Jadi penggantian aset atau suku cadang itu akan menambah kalau memenuhi kriteria dari aset tetap, ya. Kemudian inspeksi yang signifikan diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu itu dihentikan pencatatannya atau dibedakan dari fisiknya, ya. Jadi inspeksi yang signifikan, ya, diakui sebagai jumlah tercatat aset apabila atau jika memenuhi kriteria dari aset tetap dan nilai hasil inspeksinya itu terdahulu itu dihentikan pencatatannya atau dibedakan dari fisik. Nah, suatu aset
tetap, ya, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehannya. Ya. Nah, ketika kita membeli, ya kan, ketika kita membeli suatu aset, ya itu diakui sebesar biaya perolehannya. Yang dimaksud biaya perolehannya apa? Ya biaya, ya termasuk biaya asetnya, ya kan, biaya asetnya misalkan kendaraan, ya kan, berapa, kemudian biaya administrasi, ya kan, surat menyurat yang terkait dengan aset tersebut, ya kan, misalkan terkait dengan notaris dan lain sebagainya, ya kan, yang biaya-biaya, pokoknya yang biaya yang meliputi, ya kan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, ya, misalkan biaya pembongkaran, biaya pemindahan aset tetap, biaya restorasi lokasi aset, misalkan mesin, ya kan, misalkan mesin, yang namanya mesin, kita beli mesin, ya kan, kadang kan dalam bentuk yang belum terangkai atau tersusun, ya, sehingga harus dirakit, ya kan, sehingga harus dirakit terlebih dahulu mesinnya. Nah itu kan untuk dirakit itu kan misalkan harus mendatangkan ahli atau tenaga khusus untuk merakitnya. Itu harus diakui sebagai biaya perolehan. Kemudian juga terkait misalkan pelatihan penggunaan dari mesin, ya kan? Yang namanya mesin baru, ya kan, itu ada cara-cara bagaimana cara menggunakan dari mesin tersebut, ya, sehingga perlu adanya tenaga ahli, ya, yang mengajari, ini loh mesinnya itu cara kerjanya seperti ini, cara menghidupkannya seperti apa, ya kan, kemudian cara menggunakannya, cara merawatnya, nah, ya kan, kalau misalkan ada masalah seperti ini, ada masalah itu penanganannya seperti apa, nah itu mendatangkan tenaga ahli itu juga harus diakui. Pokoknya biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan sampai benar-benar aset tersebut dikuasai oleh perusahaan dan dapat digunakan oleh perusahaan, maka biaya-biaya tersebut itu diakui sebagai biaya perolehan, ya, termasuk biaya restorasi lokasi, ya kan, misalkan untuk menempatkan mesin tersebut perlu tempat khusus, ya kan, tempat khusus, ya, perlu dibangunkan katakanlah bangunan khusus. Nah itu biaya-biaya seperti itu juga harus diakui sebagai biaya perolehan. Nah, sehingga komponen biaya perolehan itu, ya, harga perolehan itu biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Nah, ini ya. Jadi biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Kemudian biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemen, ya. Jadi ya biaya-biaya itu pokoknya biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan aset itu sampai benar-benar pihak manajemen bisa menggunakan, bisa memanfaatkannya. Nah maka biaya-biaya tersebut adalah harus diakui sebagai biaya perolehan. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset, kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Nah ini ya. Nah, biaya-biaya yang diatribusikan secara langsung, ya, misalkan biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, ya, biaya imbalan kerja yang timbul dari
pembangunan atau akuisisi aset tetap. Misalkan kita beli tanah lewatnya lewat maklar ya. Nah kita juga istilahnya selain terbebani dengan harga beli tanahnya ya, kita juga terbebani dengan kewajiban kita membayar maklar. Nah ini biaya maklar juga harus dihitung sebagai harus diatribusikan ya dalam harga perolehan. Kemudian biaya penyimpanan lahan, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Misalkan kita mendirikan pabrik ya, itu tidak hanya yang dihitung gedungnya saja ya, tapi misalkan lahannya tadinya belum rata ya, perlu diratakan dulu, perlu diuruk ya, perlu mendatangkan bego atau bulldozer dan lain sebagainya, alat-alat berat. Nah itu biaya untuk menyiapkan lahan-lahan pabrik itu juga harus diakui sebagai harga perolehan dari gedung pabrik tersebut. Kemudian biaya handling dan penyerahan awal ya, penanganan terkait dengan angkut ya, bongkar muat ya. Kemudian biaya perakitan dan instalasi ya kan, kalau misalkan aset tersebut butuh dirakit atau diinstalasi ya kan. Nah, yang mengharuskan mendatangkan ahli ya kan. Nah, itu juga harus diakui sebagai biaya perolehan. Kemudian biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah tadi ya. Jadi sebelum untuk memastikan ya mesin itu berjalan dengan baik, misalkan perusahaan terlebih dahulu melakukan uji coba untuk melakukan produksi, katakanlah coba menjalankan misalkan printer. Nah, printernya katakanlah beli printer ya, printernya ini jalan atau tidak ya kan, tinta hitamnya itu bagus atau tidak, bekerja atau tidak, tinta warnanya bekerja atau tidak, kalau misalkan ada scannernya bekerja atau tidak. Nah itu kan ada biaya-biaya terkait dengan tinta, terkait dengan kertas dan lain sebagainya. Nah itu biaya-biaya percobaan itu sampai bener-bener tadi alatnya itu bisa berfungsi ya, bisa digunakan oleh perusahaan. Nah itu biaya-biaya yang timbul dari hasil pengujian aset itu juga diakui ya kan. Kalau kita misalkan beli mesin ya kan, kita melakukan uji coba ya, tentunya ada biaya-biaya yang timbul dari hasil uji coba tersebut, maka itu juga diakui sebagai biaya perolehan. Kemudian komisi profesional, tadi kita mendatangkan ahli-ahli ya kan. Nah, ini juga perlu diatribusikan. Nah ini misalnya contoh biaya-biaya yang bukan komponen dari harga perolehan. Misalkan biaya pembukuan dari fasilitas baru dan karena ini tidak terkena tidak terkait dengan pengadaan aset. Terus kemudian biaya pengenalan produk baru, nah, ini juga tidak ada hubungannya. Kemudian biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru termasuk biaya pelatihan staf, ini tidak termasuk. Kemudian administrasi dan overhead umum, nah, ini jangan dimasukkan ya. Pokoknya biaya-biaya yang tidak terkait dengan pengadaan aset tersebut jangan dimasukkan ya, jangan dimasukkan sebagai harga perolehan. Kemudian biaya saat alat belum beroperasi penuh, ini jangan dimasukkan. Kemudian kerugian awal operasi, biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas, kemudian hasil dari aset sebelum dimanfaatkan. Misalkan perusahaan punya lahan yang belum dimanfaatkan, kemudian istilahnya tadinya lahannya untuk pabrik tapi sementara
karena menunggu proses pembangunan, proses penyusunan tadi rencana bangunannya ya kan, gambar-gambarnya, RAB-nya ya kan. Nah, lahan itu kemudian digunakan untuk parkir. Nah, hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, misalkan hasil parkir dari lahan yang belum digunakan, ini tidak termasuk, tidak diatribusikan ya kan. Kemudian laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Ya, jadi kita harus cermat ya dalam menilai aset tetap ini. Ini nanti secara teori banyak sekali ya yang harus kita pahami dari aset ini. Jadi tidak semua materi saya sampaikan ya, nanti ini akan kita pecah jadi dua ya. Sementara perlu kita perhatikan juga ya kan, kita harus memisahkan ya. Jadi memisahkan tadi kan, yang namanya aset tetap itu kan ada yang memiliki sifat seperti halnya tanah ya. Tanah itu kan dia tidak mengalami depresiasi ya, cenderung tidak mengalami depresiasi, tapi justru cenderung mengalami apresiasi atau peningkatan nilai. Nah, ketika kita melakukan transaksi, katakanlah membeli tanah dengan bangunan, ya, di mana tanah tersebut ada bangunan, ya, ada bangunannya, maka kita harus memisahkan, ya, sesuai dengan elemen asetnya, ya, kan, elemen aset, instrumen asetnya, jenis asetnya apa. Jadi kalau misalkan kita beli tanah di mana di tanah itu ada bangunannya, ya kita harus nilai tanahnya berapa, nilai bangunannya berapa ya, kemudian harga pasarnya berapa, harga perolehannya berapa, itu juga kita harus perhatikan ya. Nah, ini saya ambil contoh ya, perolehan gedung. Semua biaya terkait dengan akuisisi atau konstruksi ya, dari gedung seperti material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, biaya bunga ya, itu jika membangun sendiri ya, maka itu diakui sebagai harga perolehan ya, biaya perolehan dari gedung tersebut. Kalau misalkan dari beli bangunan ya kan, beli sudah ada bangunannya ya, terkait dengan pengurusan hak perolehan bangunan ya, biaya-biaya terkait, biaya administratif yang terkait dengan pembelian bangunan tersebut juga masuk dalam perolehan, biaya perolehan. Fee profesional, izin pendirian bangunan ya kan, kalau misalkan baru membangun, itu juga masuk dalam biaya perolehan untuk gedung. Jadi memang karena antara tanah, gedung dan peralatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, maka kita harus memisahkan ya. Harus memisahkan. Jadi kalau misalkan ya tadi kita beli perusahaan, beli tanah dan bangunan ya, tanah dan bangunan, nah itu harus dipisahkan, nilai tanahnya berapa. Jadi tanahnya diakui secara terpisah, gedungnya juga demikian ya, dinilai harga pasarnya berapa, harga perolehannya berapa, harga yang tercatat dalam buku berapa. Ini juga harus kita perhatikan ya. Ya, saya rasa itu dulu ya, itu dulu terkait dengan aset yang bisa saya sampaikan ya. Nanti akan saya sampaikan kelanjutannya pada pertemuan selanjutnya. Demikian,
perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.